Oke, kita tunggu teman yang lain dulu ya. Oke, masih 6 orang. Oke, nah, di sini ada 10 orang. Satu kelas di kelas 8A berapa orang nih? Ada berapa jumlahnya? Coba diaktifin dulu suaranya. So, hari ini penuh jadwalnya, jadi sorry kalau suaranya kekecilan. Boleh ditekan aja nanti speaker smartphone-nya sendiri ya. Oke. Di sini serasa nggak perlu perkenalan diri lagi saya, karena di sini murid dari kelas 7 kemarin, atau ada murid baru lagi tidak? Loh, jangan pada diam-diam aja loh. Sudah tadi ngomong aja sampai sekarang nggak ada diam. Oke, sebentar izin bentar dulu. Ini kita lanjut ya. Di sini ada 25 orang. Nah, 27. Nah, peraturan baru sekarang dari pihak sekolah, untuk kita sebelum memulai pelajaran, jadi ada di sini sesi video ya, maksudnya sesi video itu adalah saya ngomong nih. Oke, nama-namanya itu saya catat atau bagaimana ya. Jadi saya harap di sini coba diaktifin dulu kameranya. Diaktifin kameranya dan namanya dipakai nama asli. Oke, namanya dipakai nama asli dan di sini foto untuk sesi absensinya ya. Kita sebentar lagi nunggu berapa orang lagi temannya. Makanya tadi saya bertanya, satu kelas itu ada berapa jumlahnya? Yo, saya ulangin, satu kelas ada berapa jumlahnya? Coba dibuat dulu. Ada 48 siswa-siswi. Oke, sekarang masih 29. Oke, kita tunggu dulu temannya ya. Udah 5 menit nih. Oke lah, kita mulai aja nanti di pertengahan. Baru kita ada sesi absensi ya. Nah, di sini kelas 8 kemarin saya yang megang ya, maksudnya yang megang. Jadi sekarang itu kita gantian. Saya ada 2 di sini guru komputer untuk kelas SMP ya. Ada Brian dan Jovan ya. So, di sini kalau untuk perkenalan saya rasa udah kenal nama saya. Oke, nah Joshua Van. Untuk panggilan itu adalah Jovan ya. Oke. Nah, di sini kami bersepakat kalau kita melakukan pembelajaran, kita ada sesi quiz ya atau pertanyaan. Nah, di sini ada sikap kelas saat bobot penilaian itu 10%.
Catatannya bobot penilaian 10%, latihan tugas 20, ujian 60. Nah, maksudnya catatan itu artinya ketika yang ada kami buat di sini itu tidak ada di sini, tapi dari apa yang saya omongin ada yang penting menurut dari murid kelas 8 ini, boleh dicatat. Oke, nah ini contohnya nih. Jadi dari dalam ini saya ada buat sesuatu yang saya ngomongin itu, boleh dicatat yang tidak ada di PowerPoint-nya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, suara saya kedengaran tidak? Sekali lagi saya tanya. Suara saya kedengaran ya? Jelas ya? Oke. Kita masuk yang pertama itu adalah jenis jaringan komputer. Oke, kita masuk jenis jaringan komputer. Nah, ketika ditanya jaringan komputer itu bagaimana? Ada yang tahu termasuk jaringan itu apa nih? Ayo, kita dipaksa untuk aktif. Saya nggak akan menyalahkan seseorang. Yang termasuk jaringan itu bagaimana? Dari 31 orang, jaringan itu bagaimana? Sekarang kita aktif dari sekolah, kita berada di rumah, sekarang saya pun berada di rumah, kita menggunakan yang namanya adalah jaringan internet. Benar ya? Kita menggunakan yang namanya jaringan internet. Nah, jadi berarti jaringan itu artinya adalah terhubung. Terhubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Oke, sampai situ paham ya. Nah, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk tujuan memungkinkan komputer saling berkomunikasi dengan cara bertukar data. Oke, paham ya? Jadi maksud saya tadi adalah terhubung, memungkinkan komputer untuk saling berkomunikasi. Nah, kalau kita saling berkomunikasi berarti kita terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke, dengan cara bertukar data. Nah, di sini datanya itu mempunyai tulisan yang berbeda. Kan, di sini mempunyai tulisan yang berbeda. Nah, pengertian data itu bagaimana? Data itu bagaimana? Apa arti data? Oke, dalam komputer apa arti data dalam komputer? Ayo, jangan hanya saya yang ngomong. Apa pengertian dari data? Ada yang tahu tidak? Data itu bagaimana? Saya nggak akan menyalahkan seseorang jika salah jawabannya. Kita di sini harus aktif loh. Data, kita dari kemarin dari SD bahkan sudah mempelajari yang namanya komputer. Pengertian data itu bagaimana? Bolehkah yang disebut data itu berarti adalah catatan? Oke, data itu adalah catatan atau kumpulan fakta. Nah, jadi data-data itu contohnya adalah data tentang kita pelajaran sekarang itu adalah bab 1 jaringan komputer. Oke, kita bab 1 belajar jaringan komputer. Nah, inilah yang disebut dengan data. Oke, nah data ini kita bisa saling bertukar data. Nah, jadi saya bisa nge-share ini untuk murid kelas 8 ini nanti setelah kita selesai mempelajarinya. Oke, nah itulah yang disebut data, kita bisa saling bertukar data. Oke, sampai sini paham ya? Atau bertukar informasi lah, seperti begitu ya. Oke, itu artinya adalah pengertian jaringan komputer, jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk tujuan memungkinkan komputer untuk saling berkomunikasi. Nah, lalu fungsinya dari si jaringan komputer ini apa nih? Nah, fungsi jaringan komputer adalah agar pengguna dapat bertukar informasi dalam bentuk dokumen ataupun data, kemudian mencetak pada printer, serta dalam penggunaan sumber daya jaringan yang ada seperti software dan hardware. Nah, di sini saya tambahin, apa yang bisa kita tambahin dari bagian fungsi jaringan komputer ini? Pengguna dapat bertukar informasi dalam bentuk dokumen ataupun data. Nah, selain bertukar dalam bentuk dokumen, kita dapat bertukar dalam bentuk apa lagi nih? Ayo.
Selain dokumen, jangan hanya diam-diam aja. Saya bertanya itu hal yang mudah loh. Selain dalam bentuk dokumen, dalam bentuk apa lagi kita bisa bertukar data? Kalau kita di WA, kita bisa nge-share apa aja selain chat? Ada gambar, ada video. Oke. Nah, jadi ini adalah yang biasanya kita bisa kirim bertukar informasi kepada teman kita. Oke. Kemudian kita bisa mencetaknya pada printer serta dalam penggunaan sumber daya jaringan yang ada. Nah, seperti software dan hardware. Nah, di sini software, apa arti software? Software itu artinya apa nih? Perangkat apa? Perangkat lunak. Oke, nah kalau kayak gini kan enak nih, ada yang ngomong. Jadi saya nggak merasa saya ngomong sendiri. Ini perangkat keras. Nah, kemudian ada juga yang namanya brainware. Apa itu brainware? Kalau yang dinamain soft, soft artinya lunak. Oke, lunak atau lembut. Softener, apalagi yang menggunakan kata soft. Oke, soft artinya lunak atau lembut. Ware artinya perangkat. Oke, nah sedangkan hardware juga sama. Hard artinya keras atau sulit. Ware artinya perangkat. Kalau brainware, brain artinya apa? Ayo, sudah kelas 8. Brain artinya otak. Ware artinya perangkat, berarti otak perangkat atau bagaimana nih? Atau mempunyai kata-kata coba yang lain. Brainware, apa arti brainware? Otak komputer. Oke, kurang tepat. Apa arti brainware yang lain? Oke, manusia. Nah, benar ya, jawaban brainware itu artinya manusia, berarti itu bukan si manusianya, tetapi adalah penggunanya. Oke, brainware artinya penggunanya. Nah, jadi ketiga ini artinya saling melengkapi. Oke, saling melengkapi. Contoh, si hardware-nya ini, kita sudah mempunyai smartphone iPhone 12. Oke, kita sudah ada software-nya, perangkat-perangkat di dalamnya yang ingin kita gunakan. Nah, tetapi jika sudah mempunyai keduanya ini, sudah bagus sekali, tetapi tidak ada penggunanya, itu sama aja bohong tidak? Bohong ya. Jadi ketiga ini adalah saling melengkapi. Kalau kita pandai menggunakan iPhone 12, ada barang iPhone 12-nya, tetapi tidak ada aplikasi-aplikasi di dalam, itu berarti sama aja tidak berguna si handphonenya. Sama juga seperti begini. Oke, oke. Oke, sampai di sini paham ya? Saya tadi bilang kalau apa yang tidak ada di sini boleh dicatat sendiri. Itu nanti bisa aja masuk ke soal ujian. Oke, ini saya hapus balik. Nah, jadi tadi ada artinya software, hardware, dan brainware. Oke. Nah, kita lanjut. Sampai di sini, ada yang mau ditanyain tidak? Tentang jaringan komputer dan fungsinya. Sudah pada paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Jenis-jenis jaringan. Let's explore together. Nah, mari. Nah, jadi jenis-jenis jaringan itu artinya jaringan itu bisa masuk kemana aja. Artinya bisa masuk kemana aja jika mempunyai yang namanya perangkat jaringan. Oke, bisa seperti tablet, printer, smartphone, laptop, PDA, atau bagaimana banyak yang lainnya, komputer dan lain sebagainya. Oke, nah jenis jaringan yang pertama itu adalah PAN, Personal Area Network. Merupakan jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang berjarak dengan sangat dekat, yang biasanya hanya menjangkau jarak beberapa meter saja. PAN menggunakan teknologi WAP, Wireless Application Protocol, dan Bluetooth.
PAN pada umumnya dihubungkan melalui firewire dan USB. Oke, nah ini jenis jaringan komputer. Ini biasanya kalau PAN ini bagaimana nih? Contohnya, contoh PAN ini artinya sama seperti Wi-Fi, benar ya? Wi-Fi itu hanya menjangkau satu rumah saja. Jangankan satu rumah, contoh nih, kita mempunyai rumah sampai 3 lantai. Nah, untuk sampai di lantai 2 aja, Wi-Fi-nya di lantai 1, kadang bisa hilang jaringannya di Wi-Fi nomor 2 atau di lantai nomor 2. Nah, itulah yang disebut sebagai PAN. Dia hanya mempunyai jarak beberapa meter saja. Oke. Nah, kemudian jenis jaringannya itu seperti begini ya. Oke, kemudian ada LAN. LAN itu bisa terhubung, dia hanya ada satu, tetapi bisa terhubung ke banyak operator. Nah, kalau Wi-Fi kita memakai begini, semakin banyak yang memakai, maka akan semakin lelet. Oke, nah LAN adalah Local Area Network. Oke, jadi lihat ya, ini ada PAN, ini ada LAN. Nah, jadi gambarnya dulu, baru ada penjelasannya. Oke. Nah, LAN artinya Local Area Network. Merupakan suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal aja. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN dan menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Nah, ini tadi kasusnya sama seperti Wi-Fi. Dia hanya ada satu tetapi bisa terhubung ke yang lainnya. Oke. Nah, dalam jaringan LAN biasanya ditemukan namanya kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet atau biasa disebut sebagai warnet ya. Nah, ini disebut warnet. Nah, di zaman saya itu kalau misalnya pulang sekolah itu lari ke internet. Biasanya untuk bermain game online bahkan sampai cabut ke sekolah. Cabut dari sekolah untuk ke warnet. Tetapi saya nggak pernah kayak gitu. Kenapa nggak pernah? Ya karena sekolahnya itu dekat dari rumah, jadi nggak mungkin bisa cabut. Seperti begitu ya. Nah, kita jadi di sini coba kita lihat kabel UTP. Kita cari sama-sama di internet kabel UTP itu bagaimana. Ini kabel UTP. Nah, jadi bentuk kabel UTP itu artinya seperti begini. Nah, oke. Nah, kabel UTP itu artinya seperti begini. Jadi ini kita masukin ke Wi-Fi-nya contoh. Ini kita masukinlah di komputer kita. Oke, jadi ketika kita memakai kabel ini, dia akan lebih cepat tersambungnya ke internet atau jaringannya menjadi lebih cepat dibandingkan dengan kita menggunakan si Wi-Fi-nya sendiri. Oke, kemudian ada kabel hub. Kita cari hub. Oke, kabel hub itu seperti begini. Oke, atau seperti begini. Kemudian ada kabel switch dan router. Oke, switch seperti begini dan router. Oke. Nah, oke, sampai di sini paham ya? Jadi kalau contohnya ini menggunakan ini untuk biasanya di komputer-komputer sekolah, perusahaan atau warung internet. Nah, kemudian kita masuk jenis jaringan. Nah, kalau jenis jaringan ini Metropolitan Area Network. Nah, berarti ini biasanya jaringan itu untuk satu kota. Oke, biasanya hanya untuk di suatu yang besar lingkungannya. Seperti di perumahan, di kantor, di perusahaan, dan lain sebagainya. Oke, nah jadi ini mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dari teman-temannya yang lain seperti LAN dan PAN. Oke. Nah, contohnya itu seperti contohnya itu apa nih ya? IndiHome itu nih. IndiHome itu mempunyai jarak yang bisa semakin luas, bahkan di luar-luar rumah pun ada jaringan yang bisa dikhususkan untuk berada di luar yang mempunyai jangkauan yang lebih luas. Oke, nah, Man.
Metropolitan Area Network, suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Nah, wow. Di sini 10 sampai dengan 50 km. Sedangkan di sini LAN itu hanya sampai beberapa meter saja. Sama juga seperti si PAN ini hanya beberapa meter aja ya. Hanya dengan jarak beberapa meter saja. Sedangkan tadi kalau WAN ini, MAN, Metropolitan Area Network, dia sampai 10 hingga 50 km. Nah, di Indonesia mungkin masih sedikit ya, tetapi kalau kita di luar negeri, contohnya di Arab Saudi, okay, bahkan di jalan-jalan itu sudah tersedia WiFi gratis. Kemanapun kita berada, kita akan terkoneksi oleh jaringan internet. Nah, bahkan di Indonesia itu harga jaringan internet itu masih tergolong mahal. Masih tergolong mahal dan minim. Tidak semua tempat ada. Oke, salah satunya di kampung-kampung. Oh, salah di kampung. Dari sini 1 jam contoh ke Sibolangit aja nih. Ada yang udah pernah ke Sibolangit belum? Atau ke Brastagi? Oke. Nah, jadi kalau di sana itu termasuk dia tidak bisa menggunakan internet atau jaringannya itu lebih dikit karena masih dipenuhi oleh pohon-pohon. Itulah yang menyebabkan kenapa Indonesia masih minim Wi-Fi. Oke. Nah, MAN digunakan karena kecepatan transfer yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Nah, jadi di sini karena dia mempunyai 10 sampai 50 km jaraknya, dia akan mempunyai suatu orang yang khusus untuk operatornya yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Nah, biasanya kalau disebut operator ini bagaimana nih? Apa pengertian operator? Ayo. Operator itu bagaimana nih? Yang namanya operator. Di mana-mana banyak. Operator Telkomsel, contohnya operator jaringan yang lain, Axis, Excel, dan lain sebagainya. Kita sering mendengar kata operator. Apa arti operator? Yuk. Dari 35 jumlah murid, apa arti operator nih? Coba cari di handphonenya, apa pengertian operator. Gimana kita mau lanjut materi selanjutnya nih? Jika operator yang sering kita dengar aja masih tidak tahu apa artinya. Ayo, benar benar tidak yang saya bilang? Operator sering kita dengar nih, operator Telkomsel. Banyak kali lah operator yang ngapain HPP ini katanya gitu. Nah, operator ini maksudnya itu bagaimana? Operator itu kayak pemilik kan, nah, kurang tepat nih. Operator kayak pemilik, nah operator itu bukan pemiliknya. Ayo, dari 34 siswa-siswi berkurang lagi, padahal kita ntar lagi mau absensi. Pengendali. Oke, hampir tepat. Nah, operator itu artinya adalah orang yang bekerja untuk mengoperasikannya. Oke, nah benar ya. Felis benar setelah mencari di internet contohnya. Oke. Nah, operator itu artinya adalah dialah yang menjalankan operasinya. Di sini udah jelas-jelas tertulis. Di dalam MAN dibutuhkan yang namanya operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antara jaringan komputer. Nah, jadi operator ini adalah yang menghubungkan antara pihak si MAN-nya ini dengan pihak yang penggunanya. Ibaratnya kita menggunakan aplikasi, menggunakan Telkomsel. Nah, operator inilah yang menghubungkan Telkomsel dengan penggunanya. Nah seperti itu. Berarti dia operator ini adalah dialah yang mengoperasikan sesuatu, dia yang memberikan info dan lain sebagainya. Oke.
Si Felis yang benar ya. Thank you, Felis. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi tidak? Ada? Kalau tidak ada, sebentar izin mau foto ya. Coba diaktifin dulu kameranya. Saya ulangin, aktifin dulu kameranya, dibuat Ken, Cardion, Glenn. Yang lain nih, bagaimana nih? Aktifin dulu kameranya supaya bisa lihat yang mana wajah-wajahnya. Di sini kita akan melakukan yang namanya absensi ya. Dulu waktu itu nggak ada yang namanya absensi. Sekarang untuk kenaikan kelas dan lain-lain itu kita perlu. MBPS itu apa artinya? MBPS itu sama seperti kita contohnya itu kecepatan. Oke, jadi semakin besar angkanya, maka akan semakin kencang lah ibaratnya gini. Ada megabyte, ada gigabyte, ada terabyte, dan ada byte. Oke, nah semakin besar yang namanya terabyte, contoh nih megabyte itu satu megabyte itu 100 byte. Oke. Nah, kalau 1 gigabyte itu berapa megabyte? 1 gigabyte itu berapa megabyte? Ayo. Itu di handphone, di smartphone. Ketika kita ingin membeli handphone, saya sudah pernah ngomong di kelas 7. Ketika kita ingin membeli sebuah smartphone, yang biasa kita lihat itu adalah penyimpanan, kamera, baterai, RAM, ROM-nya. Oke, nah jadi kalau penyimpanannya 64 gigabyte. Jadi 1 gigabyte itu berapa megabyte? Itu pun gimana nih? Semua di sini mempunyai smartphone tidak sih? Punya ya? Oke, nah 1 gigabyte itu 1000 megabyte. Nah, berarti Wilson sama juga seperti Mbps. Jadi ada Mbps, ada Gigaps ya. Jadi semakin cepat jaringannya itu ya semakin mahal. Contohnya semakin cepat, semakin mahal. Oke, nah contoh 20 Mbps itu harga untuk WiFi itu 300-an. Maka kalau 1 gigabyte Mbps itu, maka di harganya bisa sampai di harga jutaan rupiah. Oke, seperti begitu ya. Ini saya ambil contohnya itu Mbps dengan gigabyte, megabyte, dan lain sebagainya. Oke. Sini dari tadi asik ada aja yang keluar 36, 35, 34, 36 gitu terus. Oke, nah ini saya izin video dulu nih. Aktifin kameranya yang lain. Oke, udah ya, thank you. Saya udah ngevideoin. Jadi nama-namanya itu udah ada. Jadi kalau misalnya teman-temannya yang lain atau nilainya bagaimana yang agak berkurang karena tidak pernah masuk, itu jangan salahin ya, karena memang tidak pernah masuk pelajaran. Nah, contohnya begini, ada kasus nih, kita sekarang lagi COVID, ya. Kita sekarang belajar dari rumah, sengaja mengajar dari rumah. Oke, saya mengajar dari rumah, bagaimana bisa naik kelas jika tidak pernah mengikuti pelajaran. Oke. Kita dikasih belajar dari rumah, tetapi kita membayar uang sekolah tinggi-tinggi, mahal-mahal, tapi tidak ada yang masuk ilmunya ke dalam otak kita nih. Jadi ya percuma aja kan. Jadi di sini kita dipaksa untuk aktif seperti yang saya bilang tadi nih. Oke, sistem penilaiannya sikap kelas ini berarti ada yang aktif dan lain sebagainya. Saya nggak minta kita harus selalu benar nih. Oke, sikap saat kelas itu bisa juga nih aktif nih ya. Oke, nanti sebagikan. Oke, tadi kita terpotong sampai di gigabyte ya tadi ya.
temannya bertanya, kita tadi sudah masuk di Metropolitan Area Network. Kemudian kita lanjut ke bagian WAN. Oke, Wide Area Network. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa melihat, jadi ada suatu jaringan yang bisa terhubung antara satu dengan yang lain, biarpun kita berbeda-beda pulau. Oke. Nah, oke. WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Nah, berarti kalau MAN ini dia bergabung antara LAN. Oke, nah jadi LAN ini dikumpulkan semua, maka terciptalah MAN. Ini bisa kita lihat ya. Jadi LAN dalam satu ruangan ini, dalam suatu perusahaan, dalam suatu komplek, dalam suatu tempat kerja, maka berkampulah, maka namanya menjadi MAN. Nah, jadi kalau WAN ini, dia perkumpulan dari LAN menjadi MAN, dari MAN menjadi WAN, Wide Area Network. Oke, yang dipisahkan secara geografis. Oke, membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik, fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauan yang luas membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, jadi jika kita pikirkan membutuhkan kabel serat optik. Oke, nah kalau misalnya jika sebanyak ini dikumpulkan menjadi satu, itu biasanya ditanam melalui apa nih? Biasanya digunakan gimana? Tidak mungkin hanya menggunakan kabel telepon ataupun satelit. Ada yang pernah lihat tidak jika kabel-kabel itu dimasukin di dalam tanah? Pernah? Ada penggalian untuk memasukkan yang namanya kabel. Jika kita lihat bagaimana ruwetnya kabel listrik, oke, kabel telepon. Nah, bahkan di dalam tanah juga ada kabel untuk menggabungkan semua jaringan-jaringan menjadi satu. Oke. Nah, jadi dia tidak hanya berada di atas, tetapi ada juga yang berada di bawah. Oke. Itulah sebabnya mengapa WAN memerlukan biaya yang sangat besar sehingga menggunakan namanya satelit. Oke, kita lanjut. WAN mempunyai transmisi kecepatan Mbps. Nih, ini tadi temannya udah bertanya nih. Mulai dari 2 Mbps, 34, 45, 155, 625 Mbps, bahkan lebih sampai tadi Gbps ya. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Oke. Nah, kita masuk ke bagian kuis nih. Oke, ini yang pertama. Jaringan yang biasa di lingkungan sekolah untuk menghubungkan suatu jaringan pada perangkat lain disebut apa nih? Tadi udah kita bahas. Ini saya nggak mau ngomong. Tadi saya udah ngomong panjang lebar. Saya bertanya apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ayo, jaringan internet. Oke, kurang tepat. Tadi kita udah bahas yang namanya MAN, LAN, WAN, dan lain sebagainya nih. Lingkungan sekolah menggunakan apa? Oke, dua orang. Ada LAN, ada PAN. Kayaknya tadi kita nggak ada bahas PAN lah. Oke, ada jawab LAN. Oke, ini kita lihat balik lagi ke belakang. Sekolah. Tadi ada memang yang namanya sekolah ya. Oke, jawabannya beragam. Ada MAN, ada LAN. Nah, kalau di MAN itu tadi, oke, nah banyak jawabannya adalah LAN. Kalau MAN tadi artinya gabungan dari LAN. Ini ya, LAN, LAN menjadi MAN. Berarti kalau MAN itu tidak mungkin ya. Nah, kalau LAN itu, mana nih tadi dia nih?
Oke, kok nggak ada ya? Tadi ada serasa bacaannya. Oke, oke. PAN, personal. Oke, ada PAN ya. Oleh network saja. Di bagian mana? Coba deaktifin dulu suaranya. Saya kok nggak nampak bacanya tadi. Oke, ini ya, benar. Jawabannya itu adalah di LAN, bukan di PAN ataupun MAN. Oke. Nah, kalaupun tadi hanya beberapa meter, kalau LAN mencakup wilayah lokal saja. Nah, seperti komputer di sekolah. Oke, banyak yang udah benar ya. Suara saya udah habis nih. Dari jam 8 sampai jam 1 nanti saya bawa. Oke, adalah LAN. Apa arti LAN tadi? LAN, PAN, dan MAN. LAN artinya Local Area Network. Ini kita copy aja ya. Nah, yang kayak gini-gini perlu dicatat. Nanti ini sekasihnya tidak ada jawabannya ya. Ini kita sebagai contoh aja pelajarannya. Kemudian kita lanjut. Jaringan Wi-Fi termasuk pada jaringan jenis apa nih? Jaringan Wi-Fi. Oke, come on. Waktu kita tinggal 3 menit. Jaringan Wi-Fi termasuk jaringan apa? Lanse, Lanse. Oke, masih 2, 3. Gimana nih? Masih baru belajar. Astaga, suara saya habis nih. Oke, yang benar itu artinya LAN. Kenapa LAN? Kalau tadi PAN itu menggunakan yang namanya Bluetooth ya. Nih, Bluetooth. Oke, jadi jawaban yang benar itu artinya adalah LAN. Karena dia lokal. Jadi bisa dalam satu rumah kalau PAN itu hanya beberapa meter saja. Oke. Nah, ini kita isi nih. Oh, sorry, not responding laptopnya. Oke. Nah, ini yang ketiga. Contoh implementasi dari PAN. Wow. Ini apa nih jawabannya ini? Tadi udah kita pelajari nih. B, kemudian di belakangnya H. Ini udah pasti Bluetooth. Bagaimana cara pengejaan Bluetooth? Ayo, coba diaktifin dulu suaranya. Oke, kita coba nih. Sini kita ganti jadi L ya. Di sini kita buat U. Sini kita buat E. Sini T. U, U. Oke, benar. Nah, kalau ini, tadi ada 3 nih jawabannya. Ada Bluetooth, kemudian apa lagi nih? Bluetooth, kemudian di sini ada yang namanya tadi PAN, ada WAP, fireware, dan USB. Oke, jadi jawabannya adalah fireware dan USB. Oke, banyak salah jawaban saya. Apa nih jawabannya nih? Saya kelas 8 yang buat itu
So, Brian nih,